good morning students. How are you today? Senang sekali hari ini Bu Victoria bisa menyapa anak-anak semua. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar materi baru tentang direction and location atau petunjuk arah dan lokasi. Baik anak-anak, seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, kita mengawalinya dengan berdoa. Let's prepare our heart to pray. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Baik anak-anak, terima kasih kalian sudah berdoa dengan baik. Selanjutnya langsung saja kita masuk pada materi pembelajaran kita. Anak-anak, materi kita hari ini adalah giving direction atau petunjuk arah. Kemudian kita akan mempelajari preposition of place, yaitu kita mempelajari kata depan untuk menyatakan tempat atau lokasi atau petunjuk arah sesuai dengan gambar yang ada di depan kita saat ini. Nah, pada gambar yang pertama kita akan melihat turn left atau belok ke kiri. Kemudian gambar kedua turn right atau belok ke kanan. Pada gambar ketiga kita melihat go straight ahead atau jalan lurus, atau bisa saja langsung saja menuju tempat itu. Kemudian go past atau lewat atau melewati ruangan A, kita langsung sampai pada tempat tujuan kita. Kemudian cross, menyeberang. Ketika kita menyeberang, kita sudah sampai pada tempat tujuan kita. Selanjutnya preposition of place atau kata depan ketika kita menyatakan tempat atau lokasi. Yang pertama, at the corner of, yaitu di sudut. Misalnya, ruangan A atau tempat A berada di sudut. Kemudian, next to, misalnya lokasi A atau B berada di sebelah. Misalnya, lokasi A next to lokasi B. Kemudian, opposite, berhadapan. Misalnya, lokasi A berhadapan dengan lokasi B. Kemudian kita menyebutnya B opposite A. Kemudian between, di antara. Misalnya lokasi B berada di antara lokasi A dan C. Kita menggunakan between. Anak-anak, selanjutnya kita akan membuat kalimat sehingga kita lebih mudah untuk mempelajari direction and location. Number one atau yang pertama, excuse me, could you tell me how to get to the nearest post office? Permisi, bisakah kamu memberitahuku kemana arah kantor pos terdekat? Nearest itu terdekat. Oke. Nomor 2. Excuse me, do you know where the nearest post office is? Permisi, apakah kamu tahu di mana kantor pos terdekat? Atau number 3. Excuse me, can you show me the way to the station, please? Permisi, bisakah kamu menunjukkan jalan ke stasiun? Tolong. Atau ketika kita mencari arah, kita akan mengatakan I'm looking for, aku mencari. Kemudian kita juga bisa menyatakan nomor 5, is this the right way for? Apakah ini jalan yang benar untuk menyatakan lokasi tersebut. Next, number 6. Do you know where is? Apakah kamu tahu di mana? Nah, menanyakan lokasi tersebut. Number 7. Do you have a map? Apakah kamu punya peta? Nah, untuk menyatakan lokasi. Next, number 8. Could you show me on the map? Bisakah kamu memperlihatkanku peta? Number 9. How far is it to? Seberapa jauh untuk ke tempat tersebut. Number 10. Is it far? Apa itu jauh? Number 11.
Can you please tell me how I can get to Oxford Street? Bisakah kamu memberitahuku arah ke Jalan Oxford? Number 12. Where is the nearest supermarket? Di manakah supermarket terdekat? Number 13. How can I get to the local market? Kemana arah pasar lokal? Number 14. I'm trying to get to Downing Street. Aku mencoba untuk pergi ke Jalan Downing. Number 15. How do I get to the office? Kemana arah ke kantor? Number 16. What's the best way to get to your house? Kemana jalan yang paling dekat ke rumahmu? Number 17. Where is McDonald's? Can you tell me please? McDonald's ada di mana? Bisakah kamu memberitahuku? Number 14. At the corner of the road, you will see red building. Di pojok jalan, kamu akan menemukan bangunan merah. Number 15. Go straight on the traffic light. Lurus saja dari lampu merah. Number 16. Turn right at the crossroad. Belok kanan di persimpangan. Number 17. Follow the signpost of Manchester. Ikuti rambu jalan untuk pergi ke Manchester. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan preposition atau kata depan dalam menunjukkan arah. Misalnya nomor 1. Go straight on till you see the hospital, then turn left. Lurus terus sampai kamu melihat rumah sakit, lalu belok kiri. Number 2. Turn back, you have gone past the turning. Kembali, tujuanmu sudah terlewat. Number 3. Turn left when you see a roundabout. Belok kiri ketika kamu melihat bundaran. Number 4. Turn right at the end of the road, and my house is number 67. Belok kanan di akhir jalan, dan nomor rumahku adalah 67. Number 5. The junction and keep going to about 1 mile. Seberangi persimpangan dan lurus terus sekitar 1 mil. Number 6. Take the church road on the right and you will see the office on the right. Ambil jalur jalan ketiga di sebelah kanan dan kamu akan melihat kantor di sebelah kanan. Number 7. Take the church road on the right and you will see the shop on the left. Ambil jalur ketiga di sebelah kanan dan kamu akan melihat toko di sebelah kiri. Number 8. Take the second road and the left and you will see the house on the left. Ambil jalur kedua di sebelah kiri dan kamu akan melihat rumah di sebelah kiri. Number 9. Take the second road on the left and you will see the hospital straight ahead. Ambil jalur kedua di sebelah kiri dan kamu akan melihat rumah sakit di depan. Number 10. The hospital is opposite the railway station. Rumah sakit ada di seberang stasiun kereta. Number 11. The shop is near the hospital. Toko ada di sekitar rumah sakit atau dekat dengan rumah sakit. Number 12. The shop is in between the chemist and KFC. Tokonya ada di antara ahli kimia dan KFC. Number 13. At the end of the road you will see a roundabout. Di ujung jalan kamu akan melihat bundaran. Selanjutnya kita akan melihat dialog antara Jack and Anna tentang direction and location. Mari kita simak bersama. Jack, excuse me, could you tell me where the National Bank is? Anna, the National Bank? Oh, I'm afraid that you are quite far from that. Jack, what? I'm lost? I thought I was near. Anna, oh no, National Bank is a second road and Nguyen Street. Jack, could you please tell me how to get there? Anna, let me see. Go straight on this road, turn right at the traffic light. Jack,
Is that all? Anna, hold on, let me think. After that, go past the big church and turn right into Saigon Road. And Jack, okay, and Anna, opposite Saigon Road is the Nguyen Street. You will see the Vina Mall. It's huge. National Bank is next to it. You surely won't be lost anymore. Jack, got it. But is the quickest way of getting there? Anna, yes, it is. Jack, do you have a map? Anna, I'm sorry, I don't have. Jack, okay, thanks. Anna, you're welcome. Nah, anak-anak, terjemahannya adalah sebagai berikut. Jack berkata, permisi, bisakah Anda memberitahu saya di mana Bank Nasional? Anna menjawab, Bank Nasional, oh sepertinya Anda kelewatan. Jack, apa? Saya tersesat. Saya pikir saya sudah dekat. Anna, oh tidak, Bank Nasional di Saigon Road, pada Nguyen Street, atau Jalan Nguyen. Jack, bisakah Anda memberitahu saya bagaimana untuk sampai ke sana? Anna kemudian berkata, biarkan aku melihat. Pergi atau jalan lurus di jalan ini, belok ke kanan di lampu lalu lintas. Kemudian Jack berkata, apakah itu sudah atau di situ tempatnya? Anna menjawab, tunggu, biarkan saya berpikir lagi. Setelah itu melewati gereja besar dan berbelok ke kanan ke Saigon Road. Dan Saigon Road itu jalan Saigon ya anak-anak. Kemudian Jack berkata, oke, dan Anna kembali menjawab, di seberang Saigon atau jalan Saigon adalah Nguyen Street atau jalan Nguyen. Anda akan melihat Vina Mall atau Mall Vina. Itu sangat besar. Bank Nasional ada di sebelahnya. Anda pasti tidak akan tersesat lagi. Kemudian Jack berkata, wah, got it atau mengerti. Tapi apakah itu jalan tercepat untuk sampai ke sana? Anna, ya itu jalannya, Jack. Apakah Anda memiliki peta? Anna, maaf saya tidak punya. Jack, oke, terima kasih. Anna menjawab sama-sama. Nah anak-anak, itu percakapan antara Jack dan Anna tentang direction and location. Ibu harap anak-anak juga bisa mempraktekannya di rumah dengan baik. Baik anak-anak, selanjutnya tugas anak-anak adalah sebagai berikut. Direction and location, kalian perhatikan pada layar berikut. Number 1 until number 10. And then next the picture. Kalian bisa melihat pada gambar. Kemudian kalian bisa melihat di mana lokasi hotel, bank, and church. Baik anak-anak, kita menutup pembelajaran kita pada hari ini dengan berdoa. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Praise art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Nah anak-anak, itu tadi materi pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa anak-anak tetap belajar di rumah. Jangan lupa mengerjakan tugas kita pada hari ini. Sukses selalu. God bless you.